Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salli wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad bin Abdillah alaihi afdhalus salat wa atammu taslimat wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa muslimin. Nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa zawjaha huma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd, huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla ayyuhal akhwat. Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan yang sangat banyak sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang sudah, sedang, dan insya Allah akan kita rasakan, yang semoga nikmat ini bisa kita syukuri baik dengan hati kita, lisan, maupun dengan anggota badan kita, dan kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Ini nggak bisa hadap kanan ya, mic-nya terbatas. Jadi bukan nggak mau dilihat ya bapak-bapaknya, jadi makanya hadap sini. Kalau hadap sini nggak ada suaranya. Baik. Tema insyaallah pada kajian kali ini terlambat ya sebenarnya, kita mulai 20 menit. Bukan sekedar pengakuan belaka, karena kita ambil tema ini para ikhwah sekalian, di luaran sana banyak sekali yang mirip-mirip. Apanya mirip? Ya pakaiannya mirip ya. Apalagi dunia sosial media itu ada yang bercanda tapi main TikTok ya kan? TikToknya dan semisalnya. Ketika kita melihat fenomena ini, maka yang dilihat banyak orang mengaku sebagai muslim, tapi apakah dia muslim yang benar? Belum tentu.
Banyak orang mengaku sebagai, misalkan sebagai seorang ustaz, ternyata dia dukun. Banyak sekali penampilannya pakai peci, surban, misalnya. Maka pengakuan semata itu sebenarnya tidak bermanfaat. Yang dilihat adalah hakikatnya seperti apa. Oleh karena di dalam beragama juga demikian. Di dalam beragama yang dilihat adalah hakikatnya, apapun namanya. Nggak harus namanya pakai baju saya sunnah wal jamaah, nggak harus anak muslim. Kan sekarang ada bertebaran kan, kaos-kaos ada anak muslim, saya muslim, biar ditahu apa muslim. Karena kesehariannya nggak dilihat, ya sholat masjid misalkan, puasa, jadi butuh pengakuan. Akan tadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, sebagaimana seorang patah Arab mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba. Pernah dengar pepatah ini para jamaah? Laisa sya'nu an tuhibba, walakin sya'na an tuhabba. Tidak penting engkau mengaku-ngaku cinta, tapi yang penting apa? Kamu dicintai. Nah, ini yang penting. Kalau dulu apa namanya, misalnya kita mengaku pada seorang wanita cinta, tapi yang penting banyak orang mengaku saya ada hubungan dengan si fulan, oh saya dekat sama orang tuanya, oh saya kenal sama orang tuanya. Yang penting itu si fulannya itu cinta ke apa kita. Ya, makanya di dalam agama juga demikian. Banyak kita mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak kita mengaku misalkan aliran kita mengikuti Al-Quran, aliran kita mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan saja itu tidak penting. Yang penting benar nggak kita menjalankan, benar nggak kita pedoman kita Al-Quran, benar nggak pedoman kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hanya sekedar pengakuan saja. Oleh karena Nabi kita SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang. La yu'min di sini berarti tidak sempurna, bukan berarti tidak beriman. Hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku yang paling dia cintai, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, daripada anaknya, lebih dia cintai daripada bapaknya dan daripada seluruh manusia yang ada. Maka ini di dalam hadis ini Nabi kita SAW mengatakan kalau benar-benar cinta sama Nabi, selain Nabi itu nomor yang lain, nomor 1 dan nomor 100. Artinya apa? Kalau kita lebih mencintai Nabi, maka kita lebih mengedepankan Nabi di dalam segala urusan dibandingkan manusia siapa saja, bos kita, orang tua kita, atau atasan kita, ataupun harta kita. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in, dari keluarganya mencakup istri. Terkadang sebagian kita lebih mengedepankan kecintaan kepada istri dibandingkan kepada Nabi. Contohnya gimana? Ada yang bisa ngasih contoh? Ada sebagian orang boleh mengedepankan cinta kepada istrinya dibandingkan sama Nabi. Ada yang bisa ngasih contoh? Oh nggak tahu Ustaz, saya nggak pernah melakukan. Ada yang bisa ngasih contoh? Apa? Ada sebagian orang demi meraih keridhaan istrinya katanya punya antum enggak kalau pakai jenggot misalnya, ya misalkan nggak ada di sini, nggak ada orang. Kemudian dia cukur jenggotnya. Ini menunjukkan apa? Dia lebih mencintai istrinya dibandingkan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memelihara
Begitu pula dalam contoh-contoh yang lain. Misalnya kita menyuruh kita udahlah kan nggak diketahui bosnya, dibedain aja lah korupsi. Betapa banyak orang korupsi gara-gara siapa? Istri, gara-gara anaknya, untuk membahagiakan anak dan istrinya. Min wa malihi, dan juga dari hartanya. Lebih mencintai Nabi daripada harta. Harta terkadang titipan Allah Subhanahu wa taala, namun sudah ada syariatnya bagaimana cara mengatur harta. Harta ini milik kita, tapi tidak bisa kita lakukan seenak kita. Ada aturan, ada batasan. Kalau sudah sampai nisab, sudah sampai haul, ada kewajiban berzakat. Kalau kita lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampai nisab, sampai haul dikeluarkan zakatnya. Begitu pula wan nasi ajma'inah. Di dalam pengakuan ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini pada jamaah, bukan pengakuan cinta kepada seorang akhwat, bukan, apalagi kepada seorang janda mungkin ya, ataupun yang semisalnya enggak. Tapi yang akan kita lakukan ini adalah bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini para jamaah merupakan pokok di dalam beragama itu. Bahkan tadi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Tidak sempurna, artinya masih kurang. Kalau lebih mengedepankan selain Nabi, itu masih kurang iman kita, agama kita itu masih kurang, meskipun rajin sedekah dan semisalnya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, ketika menjelaskan tentang 3 perkara yang apabila seorang bisa melakukan ketiga perkara ini, dia akan mendapatkan manisnya iman, manisnya beragama. Indah dalam beragama itu senang gitu loh, bukan menjadi beban. Apa itu? Diantaranya adalah an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan menjadikan Rasul lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Baru bisa mendapatkan apa? Senang di dalam beragama. Nggak ada beban, nggak ada rasa terpaksa. Subuh bangun. Karena apa? Karena sudah ada kenikmatan di dalam beragama. Ya, sudah ada apa? Sudah ada manis. Manis ini nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang lebih mengedepankan kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, ini butuh pembuktian, bukan hanya sekedar kita bikin status aku cinta Allah, aku cinta Rasul. Ya. Mengaku cintanya setahun sekali lagi, ya. Bulan Rabiul Awal saja misalkan kan. Setiap hari kita cinta Rasul itu setiap hari. Kita buktikan juga setiap hari. Ya. Bagaimana cara kita membuktikannya? Yaitu dengan senantiasa mengikuti tuntunan dan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika seorang membuktikan kecintaannya kepada Allah, dia harus mengikuti Rasul. Ya, banyak orang ngaku cinta kepada Allah, tapi syariat Nabi nggak diikuti. Ngaku cinta kepada Allah, Nabi suruh tinggalkan riba, ntar dulu. Ngaku cinta kepada Allah, Nabi suruh bangun pagi, malas. Ini belum benar-benar cinta kepada Allah, juga belum benar-benar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ya, bagi yang bawa mushaf silakan dibuka. Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian, siapa saja kalian, benar-benar ngaku cinta kepada Allah, laki-laki kah, perempuan, jabatannya apa, dia atasan, bawahan, suami, istri, laki-laki, perempuan, semuanya. Ya, baik dia seorang ustadz atau seorang penuntut ilmu biasa, baik dia baru ngaji ataupun sudah lama ngaji, semuanya yang ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Cara pembuktiannya adalah harus ikuti aku, kata Nabi. Ikuti perintah Nabi, ikuti tata cara beragama Nabi,
ikuti semua yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling kenal sama Allah itu adalah siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling tahu bagaimana cara meraih keridhaan Allah siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat yang ke-31 ini, beliau mengatakan hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini. Surat apa tadi? Mas, surat apa tadi? Ini Ali Imran ayat 31. Ahsan, enggak ada hadiahnya. Hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini hakimatun, merupakan timbangan, ya, merupakan barometer, merupakan standar. Standar bagi apa? Ala kulli man idda'a mahabbatallah, bagi siapa saja yang ngaku cinta sama Allah. Nah ini kita timbang diri kita para jamaah. Kita beneran nggak cinta sama Allah? Jadi jangan kita lihat tetangga, jangan kita lihat yang lain, kita introspeksi diri. Bener nggak kita cinta itu sama Allah? Atau hanya sekedar pengakuan belaka? Atau hanya sekedar kalau bahasa anak zaman sekarang itu gombalan aja? Kalau gombalan itu nggak benar. Ya cinta-cinta tapi buktinya, bukti nggak? Misalkan kalau ada ikhwan aku cinta sama akhwat, mana buktinya? Nikahin. Ya, kalau enggak cinta, kalau enggak berani nikahin, tinggalin aja. Ya, orang-orang yang semacam itu. Jadi pembuktiannya bagaimana? Ketika walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, ngaku cinta sama Allah, tapi dia enggak mengikuti jalan Nabi. Dia tidak mengikuti Thariqah Muhammadiyah, bukan nama organisasi ini ya. Thariqah Muhammadiyah ini maksudnya jalan Nabi. Fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Ketika dia cinta tapi enggak ngikutin Nabi, maka cintanya adalah cinta yang apa? Palsu. Cinta apa? Cinta palsu. Tahu cinta palsu jemaah? Cuman ngomong doang. Gak ada buktinya, ya gitu. Ngaku cinta sama Allah tapi nggak ngikutin Nabi, maka cintanya cinta palsu. Ngaku cinta sama Allah, disuruh sholat nggak mau, ini namanya cinta palsu. Ngaku cinta sama Allah, suruh bangun pagi sholat, suruh bangun malam witir misalkan, atau suruh sedekah, nggak mau, ini namanya cinta apa? Cinta palsu. Ngaku cinta sama Allah tapi durhaka sama orang tua, cinta palsu. Ngaku cinta sama Allah, KDRT. Nah, ini KDRT ini dilarang dalam Islam para jemaah. Bukan hanya di hukum negara saja, dalam Islam nggak boleh. Yang namanya apa? KDRT. Ngaku cinta sama Allah tapi nggak bakti sama orang tua. Ini namanya juga cinta apa? Cinta palsu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan durhaka itu. Ya, bahkan termasuk dosa-dosa besar dan termasuk dosa yang disegerakan apa? Iqabnya itu durhaka sama orang tua. Langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi para atau yang sudah dewasa atau sudah tua, ketika dahulu masih muda berbakti sama orang tua, merasakan bagaimana anaknya berbakti sama dia. Atau ada yang dahulu durhaka, na'udzubillah. Jangan heran kalau nanti anaknya juga durhaka. Kepada siapa? Kepada kita semuanya. Banyak sekali kisah-kisah nyata yang terjadi, yang diceritakan oleh para ulama tentang hal ini. Maka jangan sampai kita jangan ngaku muslim, atau jangan ngaku ahlus sunnah wal jamaah kalau masih durhaka sama apa? Orang tua. Jadi manhaj ini para jamaah bukan hanya sekedar jenggot aja, bukan sekedar celana cingkrang, bukan. Tapi bagaimana kita bermuamalah dengan banyak orang, dengan orang tua, kemudian dengan anak, bermuamalah dengan istri atau dengan suami. Bagi para wanita semuanya itu ada tuntunannya.
Jadi bukan hanya sekedar ketika ngaku ahlus sunnah wal jamaah, saya udah ngaji dan segala macam, cuman sebatas casing doang. Bagaimana sebatas casing? Ya sebatas penampilan saja. Hijrahnya hanya sekedar dahulunya pakai apa? Tato, pindah ke tidak pakai tato. Dahulunya nggak pakai peci, sekarang pakai peci, bukan. Tapi hijrah yang sebenarnya adalah apa? Belajar di dalam agama ini. Banyak yang belum kita ketahui. Maka seorang benar dikatakan sebagai orang yang ada hatta syar'al Muhammadi wa dinun nabawi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Sampai seseorang itu mengikuti syariat Nabi dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi di dalam setiap ucapan, di dalam setiap perbuatan, dan dalam setiap aspek kehidupan. Karena Nabi ini adalah contoh yang sangat sempurna para jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah potret yang sangat sempurna di dalam semua hal. Sebagai seorang anak, contoh Nabi. Kita sebagai seorang bapak, kepala keluarga, contoh Nabi. Sebagai suami, contoh. Sebagai rakyat biasa, contoh. Bukan pimpinan, ya benar ya? Masih sebagai rakyat biasa. Bagaimana cara Nabi sebagai rakyat biasa itu dipelajari, ya. Jangan mengguli. Bahkan dalam keluarga yang dianggap terhadap ada yang keluarga itu ya contoh yang tidak lihat langsung. Padahal Nabi kita SAW mengatakan apa? Khairukum pada keluarganya, dan yang paling baik pada keluarga adalah Nabi SAW. Sempurna, ya, karena potret keluarga yang paling bagus itu adalah keluarga Nabi SAW. Meskipun ada masalah. Jadi yang namanya keluarga, ya, nah, adik masih muda-muda di sini ya, nanti jangan kaget. Udah keluarga, saya kira apa namanya gunung itu mulus, ternyata isinya bebatuan, isinya apa pohon-pohon segala macam. Seperti itu pernikahan juga demikian, terutama yang bujang, si bujang. Kemudian yang banyak nikah hilang dari majelis. Itu juga ujian para jemaah. Jadi apa namanya, cara kita membuktikan bukan hanya sekedar casing, harus mengikuti contoh dari Nabi SAW sebagai bentuk bukti bahwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam banyak kita Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bahkan sampai nggak perlu kita mencari-cari lagi ajaran-ajaran yang lain. Nggak perlu kita cari lagi cara beragama yang lain. Sudah. Bahkan Allah katakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan apa? Agama kalian sudah sempurna. Yang namanya sempurna para jamaah, contoh. Ini gelas ini udah sempurna belum? Belum kalau yang ini ya. Ini kalau sudah penuh misalkan, ini namanya sempurna. Kalau ditambahkan teh lagi tumpah berarti apa? Lebih. Berarti enggak sempurna. Kalau dikurangi apa lagi? Berarti enggak sempurna. Cara beragama juga demikian para jamaah. Yang namanya sudah sempurna enggak boleh ditambah. Ini semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika menyampaikan kepada ribuan para sahabat ketika haji wada, haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada Nabi Sallallahu wafat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada
menyampaikan semua apa kata para sahabat, balagh. Ya Allah, saksikan ya Allah. Semuanya kepada Allah. Nah, dari sini agama sudah ada. Akidah yang baru ini yang bikin ribet sebenarnya. Dengan datangnya orang-orang seperti misalkan Ibrani misalnya membuat ragu. Kalau yang tadinya kita yakin bahwasanya surga itu ada, sekarang sebagian orang ada yang nggak yakin surga itu ada. Itu cuma apa namanya, atau kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ada, akan tapi dibumbui dengan hal-hal yang aneh-aneh, baru ragu-ragu. Minimal ragu-ragu dulu walaupun masih percaya tapi setengah-setengah. Makanya pentingnya kita apa? Pentingnya kita belajar agama itu dengan memilih guru yang benar. Jadi bukan nggak suka sama karena dia muslim, bukan. Tapi yang namanya ilmu itu adalah sebagaimana kita, ilmu itu adalah apa? Cahaya. Ya. Dan cahaya Allah itu juga apa? Kepada pelaku maksiat, sebagaimana kata Imam Muwaqi' kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kita harus memilih selektif di dalam apa? Memilih guru, terutama guru yang mengajarkan akidah para jamaah. Pada saat ini penampilannya sama namun akidahnya aneh. Sama-sama pakai peci, sama-sama pakai jubah, namun ngajakin ngebom atau ngajakin turunin pemerintah. Itu udah beda, manhajnya itu beda. Pemerintah biasanya nampak bagaimana hakikat, terutama seorang dari tersebut. Kalau sudah mulai menjelek-jelekan pemerintah, bisa saja hati-hati di situ, karena hati ini lemah pada jemaah. Jangan sampai kita ikut dalam hal tersebut. Kama thabata fi sahih nasib, ucapan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kama thabata fi sahih, sebagaimana yang telah ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja atau sebuah amalan apa saja, siapa saja yang melakukan amalan apa saja yang tidak pernah diajarkan oleh kami, tidak datang dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Meskipun niatnya bagus, ya kan, niatnya bagus mau membantu orang. Ada orang, sebagian orang ngasih makan anak yatim, niatnya bagus, caranya bagus. Selain niatnya bagus, caranya juga harus benar. Oleh karena sebuah yang sering kita dengar bahwasanya ada 3 pemuda, kemudian apa? Yas'aluna 'an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cara ibadah Nabi. Jadi mereka datang bukan menanya tentang urusan dunia, bukan. Itu bukan sahabat. Sahabat kalau datang kepada Nabi atau kepada istri Nabi atau kepada para ulama, termasuk tabi'in juga demikian, itu mereka berbincang tentang apa? Berbincang tentang agama. Ya, bahkan sebagian sahabat pernah mengatakan, hayya nu'min sa'ah, mari kita beriman sebentar. Kalau letternya demikian, maksudnya apa? Mari kita menambah keimanan dengan apa? Diskusi tentang ilmu, belajar tentang ilmu. Kemudian 3 sahabat ini, 3 pemuda ini datang bertanya tentang ibadahnya. Setelah dikabarkan oleh istri Nabi ini, seolah-olah mereka menganggap remeh amalan mereka. Kenapa demikian? Karena yang dilakukan tidak sama dengan yang dilakukan Nabi. Nabi SAW ngapain? Misalnya sholat 2 rakaat, dia juga sholat.
puasa Senin Kamis dan juga puasa Senin Kamis. Yang dilakukan Nabi, yang disampaikan oleh istri Nabi sama dengan apa? Dengan yang dia lakukan. Dia menganggap enteng ibadahnya, bukan meremehkan sunnah Nabi. Dia menganggap enteng apa? Ibadah yang dia lakukan. Oleh karena dia mengatakan apa? Apa bandingan kita dengan Nabi? Nabi sudah diampuni dosanya, yang sudah lalu maupun yang akan datang. Logikanya seharusnya kita lebih semangat dulu. Sampai di sini paham? Paham enggak? Jangan nyadar mas, nanti tidur ya. Kalau yang udah nggak muda lagi boleh. Jadi logikanya begini, Nabi SAW sudah ada jaminan masuk surga, bahkan sudah dijamin diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Kalau kita kan nggak ada jaminan, seharusnya kita lebih ibadahnya lebih daripada sholatnya lebih, puasanya lebih, qiyamulailnya lebih. Tapi kenyataannya apa? Kita lebih apa kurang? Lebih apa kurang para jemaah? Jauh daripada Nabi SAW. Contoh saja Nabi SAW sholat tarawihnya itu bacaannya. Pernah baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, sahabat kira mau rukuk nih, lanjut surat apa? An-Nisa. Selesai An-Nisa dikirain mau rukuk, lanjut Al-Imran. Kita imamnya baru baca apa misalkan yang nggak panjang An-Naba saja sudah batuk-batuk di belakangnya. An-Naba baru cuma satu muka setengah, nggak mungkin satu nggak sampai satu halaman. Jadi seperti itu jauh Nabi SAW. Bahkan sampai Nabi kita SAW pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, kalau bahasa kita tuh ngapain capek-capek ibadah? Kan udah ada ampunan, ada jaminan. Dilihat kaki Nabi itu bengkak pada depan. Ada yang bengkak kakinya jadi bengkak Ustaz habis dari sawah. Nabi SAW itu kakinya bengkak karena sholat, karena berdiri lama. Jadi kalau antum misalkan mau mencoba bagaimana rasanya kaki bengkak, coba saja sholatnya itu diperpanjang agak lama, berturut-turut 1 atau 2 hari apa bulan nih, 2 bulan nih. Nanti ada minimal dia keras dulu. Setelah mengeras nanti akan coba saja. Karena Nabi SAW panjang, sholat itu sangat panjang. Selain panjang juga sangat indah. Tumakninahnya juga dijaga. Kemudian pokoknya tidak ada yang sholatnya lebih bagus daripada Nabi SAW. Nah, logikanya tiga orang yang datang ini seharusnya kalau bahasa kita yang gak ada jaminan harus lebih semangat. Ya, makanya salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wala aqum. Adapun aku akan terus ibadah di malam hari, enggak akan pernah istirahat. Bagus kayak ini, bagus. Sholat kok enggak bagus? Bagus ya para jamaah? Bagus kelihatannya. Ya, sholat dari awal malam sampai mau subuh sholat aja, enggak istirahat. Ada yang pernah melakukannya? Ada Ustaz malam 27 Ramadan. Kalau malam 27 Ramadan biasanya sampai nggak tidur, tapi besok habis itu lelap sampai siang. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua mengatakan apa? Amma ana fa'asumu dahra wa la uftir. Aku akan terus berpuasa setiap hari, nggak akan pernah berbuka. Bagus kan? Bagus kelihatannya. Ya, puasa para jamaah. Ada nggak syariat tentang puasa? Ada perintahnya. Ada yang puasa wajib dan ada puasa sunnah. Sholat malam ada syariatnya juga. Ada yang mengatakan 11 rakaat, ada yang mengatakan Allah menjelaskan tidak ada batasan. Intinya ada syariat sholat malam. 3 orang ini nggak melakukan amalan yang nggak ada syariatnya. Ada syariatnya, perintahnya pun ada, puasa sholat. Kemudian yang ketiga mengatakan amana fa'atazilun nisa. Aku nggak mau nikah, aku mau fokus ibadah saja. Karena nikah ini ganggu aja. Kalau bahasa kita bagus nggak pada niatnya bagus, sangat mulia niatnya, mau puasa setiap hari. Nggak mungkin ada yang mau, kecuali yang ada ritual khusus ya, puasa mudik misalnya
1 bulan atau 2 bulan nggak makan. Nggak tahu dia nggak makan atau malam doang nggak makan, nggak ngerti. Kemudian ada yang mau puasa setiap hari, ada yang mau sholat nggak sholat malam nggak istirahat. Itu tidak sembarang orang bisa melakukannya. Begitu pun ada orang nggak mau nikah, fokus untuk apa? Ibadah. Kelihatannya bagus, benar kan? Kelihatannya bagus dan ada tuntunannya. Itu ada syariat yang mengatakan puasa atau syariat yang menjelaskan tentang sholat malam, keutamaannya juga banyak. Namun ketika Nabi SAW datang nanya kepada mereka, antumul ladzi qultum kada wa kada, kalian tadi yang mengatakan demikian dan demikian. Ada yang nggak mau berbuka akan terus puasa, ada yang nggak mau istirahat akan terus sholat, dan ada yang nggak mau nikah. Maka kata Nabi SAW, fawallahi ana la aqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling bertakwa daripada kalian, dan aku yang paling takut pada Allah. Ini bukan sombong, ini menjelaskan bahwasanya sebaik-baik contoh itu adalah apa? Nabi SAW, aku yang paling takut saja, amma ana fa usolli wa aku sholat malam, aku juga istirahat. Karena apa? Karena harus membagi antara hak kita ibadah dan juga hak tubuh untuk apa? Istirahat. Ada haknya juga keluarga, ada hak istri, ada hak anak, dan seterusnya harus dibagi. Kemudian wa ana asumu wa aftir, aku juga berpuasa, aku juga apa? Berbuka, enggak puasa setiap hari. Nabi SAW juga pernah mengatakan hadis yang lain, khairus siyam Daud, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Yang lebih daripada puasa Daud ini kan bagus. Ya, paling bagus yang puasa adalah puasa Daud. Bagaimana puasa Daud? Sehari puasa, sehari enggak. Hari ini puasa berarti besok enggak. Hari ini besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Ini sebaik-baik puasa. Kalau sudah mampu sampai derajat ini para jamaah, cukup sampai di sana. Ada sebagian nanya, Ustaz, bagaimana saya sudah puasa Daud, ketemunya ayam lebih boleh puasa enggak? Itu antum sudah melakukan puasa yang terbaik. Istiqomah di situ sangat berat. Ya, coba pelan-pelan. Kalau sudah sampai derajat puasa Daud, para jamaah sudah cukupkan sampai di sini. Enggak ada lagi jalan ditambah. Tapi kalau puasa yang lebih, berarti puasa Daudnya itu sebenarnya 3 hari berpuasa betul. Nanti Senin Kamis mau puasa lagi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa adalah apa? Puasa Daud jangan ditambah-tambah. Itu sudah sangat mulia, insya Allah sudah sangat bagus. Tinggal memperbaiki niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ana tazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Jadi membujang ini adalah bukan suatu hal yang bagus, maksudnya dengan tujuan nggak mau ingin ibadah, fokus ibadah, nggak mau nikah, ini adalah niat yang salah. Padahal dalam pernikahan juga ibadah, benar. Yang nyuruh nikah siapa? Nabi SAW. Di dalam pernikahan itu sangat banyak ibadah. Yang dari sebelumnya haram menjadi halal. Ngasih nafkah ke istri, ibadah. Ngasih nafkah ke anak, ibadah. Ngurusin anak, ngurusin istri, ibadah. Semuanya juga ibadah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang nggak suka sama sunnah Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang benci kepada sunnahku, padahal yang sedang terjadi itu 3 sahabat ini melakukan yang ada tuntunannya, bukan nggak ada syariat, apalagi yang melakukan yang nggak ada syariat. Tentu lebih berhak untuk dikatakan sebagai orang-orang yang benci kepada sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengikuti semua syariat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri dan sebagian salaf ketika mengomentari ayat yang mulia ini, ayat yang tadi surat Al-Imran ayat yang ke-31, mereka mengatakan za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum bihadhil ayat. Banyak orang-orang mengaku mereka mencintai Allah,
maka Allah turunkan ayat ini sebagai ujian. Benar nggak cintanya? Kalau benar cinta, maka dia akan mengikuti siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak benar cintanya, ada pertanyaan. Ini syariatnya ini bermanfaat nggak? Disuruh pakai jenggot ini nanti wajib nggak? Disuruh sholat ini wajib nggak? Ini kalau wajib fardu ain atau fardu kifayah? Mulai mencari yang ringan. Ya. Memang syariat Islam itu adalah syariat yang mudah, akan tapi tidak boleh kita mempermudah atau mencari yang sesuai selera kita. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan. Agama Islam adalah agama yang sangat mudah. Semuanya serba mudah. Kalau kita sudah benar-benar imannya sudah bagus. Maka tadi kita sampaikan, kalau mau merasakan manisnya iman, di antara yang pertama yang harus dilakukan adalah mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya, lebih daripada hawa nafsu kita, lebih daripada pekerjaan. Lagi kerja sibuk, misalkan masuk waktu sholat Jumat contohnya, tinggalkan pekerjaannya para jemaah. Oh, nanti dipotong gajinya, berapa sih gajinya? Sedangkan kita ada panggilan untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bahkan disuruh tinggalkan wadzarul bai', kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah masuk waktu sholat Jumat tinggalkan jual beli, tinggalkan. Nanti lanjut lagi kalau sudah selesai pekerjaan kalian, sudah selesai sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, fantashiru bil ardi, bertebaran di muka bumi. Jadi ada waktu-waktunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini sudah dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu lagi kita mencari-cari mencari-cari hal yang aneh-aneh. Cukup kita mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita kerjakan, itu kita amalkan, dan itu sebagai sumber sumber kita meraih juga kebahagiaan baik di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ya, mengikuti contoh ibadah menjadi tenang. Apalagi kita sudah mempelajari dalilnya dengan benar. Misalkan mau ruku bagaimana, tenang kalau sudah tahu ilmunya. Enggak taruh sembarangan. Bersedekap bagaimana contohnya, tenang, melakukan itu indah. Kemudian dengan membawa hati kita dalam ibadah kita. Kalau sudah beragama sesuai dengan apa tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah tahu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis lurus. Dari sini garis lurus satu saja. Nabi mengatakan apa? Ini jalan satu sudah. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan jalan menuju Roma, itu benar gak? Benar pepatahnya, tapi nggak bisa dijadikan semua agama sama. Jadi lurus, ini jalan. Kemudian bikin garis-garis bibirnya, ini jalan-jalan yang menuju. Jalan menuju surga itu satu para jamaah. Jadi jalan menuju surga, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala satu. Bagaimana itu? Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kelompok-kelompoknya yang mungkin berbeda-beda. Ada yang ikut partai ini, ada yang ikut kelompok ini. Kalau dia sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia benar di dalam posisi itu. Ini bukan berarti ana suruh antum ikut partai, bukan ya, atau ikut kelompok-kelompok, bukan. Misalkan cara menghukumi sebuah amalan itu benar atau salahnya bukan dia ikut partai mana gitu loh maksudnya. Tapi benar nggak dia syariat? Ya, akan tapi jangan sampai kita menyibukkan diri dengan hal yang demikian, dengan partai segala macam, sehingga menjauhkan kita dari belajar agama yang benar. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kecintaan dan keimanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini butuh yang namanya perjuangan,
butuh yang namanya pengorbanan. Jadi bukan sekedar pengakuan dan bukan sekedar pengen tampil dan seterusnya, bukan, tapi butuh yang namanya perjuangan. Bahkan untuk bangun dari subuh aja itu butuh perjuangan para jamaah. Cara kita membuktikan cinta kepada Nabi, benar nggak kita cinta sama Nabi, mampu nggak kita bangun pagi seperti itu. Padahal ada berapa kilo lah, ada yang selimutnya sampai 10 kilo, ada nggak? Ada kali ya, mana mungkin ada, taruhlah 10 kilo tak ingat. Tapi kalau benar-benar kita cinta kepada Nabi SAW, mampu kita angkat di pagi hari, kita buang selimut, pergi ke kamar mandi, wudhu, dan berangkat ke masjid bagi laki-laki. Ini maksud butuh yang namanya perjuangan. Ya bukan hanya sekedar tampilan. Jadi membuktikan cinta sama Nabi bukan hanya sekedar tampilan saja. Sampai hati kita harus membuktikan. Pengamalan sehari-hari ini yang terpenting para jamaah. Oleh karenanya dakwah yang paling bagus itu adalah dakwah bil hal. Dakwah dengan kelakuan kita sehari-hari. Ya, senyum misalkan, atau kalau ada tetangga yang sakit dijenguk, ini juga termasuk dakwah. Orang tua kita, misalkan orang tua kita royal sama mereka, ini juga termasuk dakwah. Yang harus kita buktikan sebagai bukan dalam rangka meraih keridhaan mereka, bukan, sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang merintahkan menjenguk orang sakit Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menurut kita bakti sama orang tua siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita melakukan amalan-amalan yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan masyarakat, kita luruskan ini. Niat kita pengen apa? Kalau niat kita karena manusia, nanti ada masalah. Kalau sudah saya terus yang jenguk. Kalau saya sakit kok gak dijenguk, ntar dia sakit saya gak jenguk lagi. Kalau tujuannya apa? Tujuannya bukan karena Allah, tapi kalau tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya karena mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada anggapan-anggapan. Atau sebagai seorang anak misalnya, kita punya saudara 5, contohnya, kita ngasih terus ke orang tua, nggak pernah lihat saudara kita ngasih. Kalau kita nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ada bahasa-bahasa, masa saya terus, giliran tuh, atau lagi ngurus orang tuanya. Bahkan orang tua itu para jamaah ini sumber salah satu pintu surga yang paling ampuh ini. Kalau punya orang tua, diusahakan jangan sampai lepas. Jangan iri sama keluarga yang ingin sibuk, atau mungkin Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan hidayah untuk dia merawat orang tua. Kita yang tahu hukumnya, kita yang sudah paham ajaran ini, kita ambil kesempatan terbaik. Mumpung mereka masih ada, jangan anggap itu adalah sebuah beban. Jangan sampai menganggap orang tua itu adalah sebuah beban, apalagi ditaruh di panti jompo. Alhamdulillah, sebagai anak itu seperti itu, sibuk, suaminya sibuk, istrinya sibuk, nggak ada yang ngurus, dia udah taruh di panti jompo. Subhanallah, lupa. Dulu masih kecil, orang tua kita juga sibuk, nggak banyak sibuk. Tapi kita masih hidup nggak sampai sekarang? Masih hidup sampai sekarang, diasuh oleh orang tua sampai kita menjadi orang. Kalau bahasa orang sekarang itu berkat apa? Setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sebabnya adalah orang tua kita. Maka bagi yang punya orang tua, kesempatan ini buktikan kalau benar-benar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti syariat Nabi di dalam bakti sama orang tua. Itu cara pembuktiannya. Begitu pula kepada anak, mendidik anak jangan sampai menganggap sebuah beban. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anak ini adalah investasi para jamaah yang terbaik. Ya, jadi jangan, ada sebagian orang itu menganggap ibadah itu hanya sholat, puasa, ke masjid, menghadiri pengajian, sebatas yang yang kelihatan saja. Padahal ibadah itu sangat luas para jamaah.
Di rumah pun kita bisa ibadah, sangat bisa ibadah di rumah. Ada sebagian perempuan yang merasa terkekang oleh apa? Oleh rumahnya, nggak boleh pergi sana sini, nggak bisa ibadah. Saya kan mau jihad dan seterusnya. Padahal di rumahnya saja bisa beribadah. Tujuannya sama, laki-laki pengen masuk surga, perempuan juga pengen masuk surga. Tinggal caranya pun ada yang berbeda sedikit. Ya, secara umum sama, diperintahkan sholat sama, cuman yang laki disuruh ke masjid, yang perempuan di rumah. Diperintahkan puasa juga sama. Semua syariat itu sama, laki-laki maupun perempuan, hanya saja berbeda di beberapa cara. Begitu pula yang keluar rumah, istri harus izin. Suami keluar rumah izin nggak? Ada sebagian suami itu izin, ya harusnya ngasih tahu aja, karena nggak disuruh izin sama istri. Kita kan kepala keluarga. Presiden pernah nggak izin ke kita? Saya mau ke Turki dulu gitu. Pernah nggak? Nggak pernah para jamaah. Nggak apa-apa lah, itu mungkin cara meraih cinta istri aja. Dan seterusnya. Dan jadi berbeda. Jadi jangan merasa terkekang di dalam melakukan ibadah-ibadah ini. Makanya di antara caranya tadi kita sampaikan adalah harus benar-benar kita mengedepankan syariat Allah ini, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dengan apa? Mengedepankan syariat mereka, syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada semuanya, daripada hawa nafsu kita terutama. Karena nafsu kita ini para jamaah senantiasa senang sama yang jelek-jelek. Nafsu kita ini senantiasa membisikkan yang buruk. Apalagi ditambah bisikan syaitan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa kita, hati kita ini, diri kita ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Oleh karena yang jelek-jelek itu banyak pengikutnya. Banyak yang senang. Karena juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innal jannata bahwasanya surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang nggak disenengin oleh hati, nggak disenengin oleh jiwa kita. Sebaliknya neraka disenengin oleh dikelilingi oleh sesuatu yang disenengin hati. Zina, misalkan pacaran, ini hati kita senang bergaul sama wanita, hati kita pengen seperti itu. Cuman kita harus melawan demikian. Begitu pula surga diliputi oleh apa? Dengan sesuatu yang nggak disenangin oleh hati. Tadi contoh, bangun pagi nggak senang hati kita, masih pengen istirahat, masih pengen rebahan. Sedekah, hati kita susah untuk mengeluarkan uang, itu susah, karena nyarinya pun agak susah. Ya, kemudian syariat-syariat yang lain, diantaranya kalau ada syariat jihad, misalkan syariat jihad ini nggak disukai oleh hati. Yang nggak disenengin oleh jiwa. Pada dasarnya kita itu nggak suka pergi, nanti belum tentu pulang gitu. Ya, apalagi istri kita. Ya, kalau istri yang normal itu dia nggak suka suaminya itu pergi, apalagi nggak ada jaminan pulang lagi. Jadi seperti itu, jiwa kita harus kita latih, harus kita lawan para jamaah. Nafsu kita ini harus kita lawan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jiwa kita ini, nafsu kita nomor sekian. Utamakan dahulu perintah Allah dan utamakan dahulu perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena barang siapa yang berpegang teguh kepada kedua pusaka ini, kata Nabi, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah tersesat apapun ujian, apapun godaannya. Godaan dalam agama ini sebenarnya dari dulu sama saja Pak, cuman namanya saja berbeda. Didaur ulang, terutama dalam masalah-masalah yang bersilih berganti tentang syubhat-syubhat yang ada dari orang-orang yang gak suka sama ajaran Islam. Ini sebenarnya dari dulu sudah ada, dari dulu sudah dijelaskan oleh para ulama sebenarnya, cuman tokohnya saja yang berbeda. Berulang terus, nanti dijelaskan lagi, berulang lagi, begitu seterusnya. Tapi kalau antibodi kita sudah benar, akidah atau pokok-pokok akidah sudah kita kuasai, sudah kita pelajari, apapun yang namanya syubhat-syubhat yang ada mampu kita tepis. Itu semua diobati dengan ilmu. Jadi penyakit di dalam dunia ini ada dua. Ada penyakit syubhat,
Ada penyakit apa? Syahwat. Kalau syahwat salah satu obatnya adalah menikah. Kalau nggak nikah berarti puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang syubhat, obatnya cuma satu, ilmu. Kalau sudah berilmu, apapun syubhatnya para jamaah sudah tidak akan ada antibodinya, tidak akan mempan. Tapi kalau baru hijrah, misalkan baru hijrah, baru ngaji, kemudian masih iseng-iseng ikut kelompoknya yang lama, iseng-iseng scroll grup-grupnya yang teman-teman yang lama, masih stay di situ. Ini lambat laun akan menjadi futur. Lambat laun akan menjadi apa? Futur. Awal hijrah semangat para jamaah. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan likulli amalin sirra. Setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Terutama orang-orang yang baru hijrah itu semangat. Setiap pengajian pasti hadir. Di setiap ada yang live, mungkin awal-awal YouTube, awal-awal Facebook live selalu didengerin. Awal-awal ngaji semua mau dibaca buku semua. Sampai nggak tidur bahkan untuk belajar. Kemudian kata Nabi Walikulli sirratin fatra. Dan setiap masa-masa semangat ini ada masa-masa futur. Nah, di masa-masa futur ini kita membutuhkan apakah kita akan terlena dengan kefuturan atau kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ini udah 2-3 tahun nih nggak pernah menghadiri majelis misalkan. Apakah kita akan mendapatkan hidayah oleh Allah ataukah tidak? Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fitratuhu ala sunnati faqad ihtada." Siapa saja yang masa-masa futurnya berada di atas sunnah, dia masa futurnya tapi senantiasa berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada. Dia akan mendapatkan petunjuk. Dia tidak menghadiri majelis ilmu, tapi dia tetap belajar di rumah. Dia tidak bisa menghadiri majelis ilmu, cuman dia usahakan ikut, misalkan di live-nya atau di rekamannya dia baca, didengarkan. Dia nggak bisa ikut majelis ilmu, tapi dia melakukan ibadah yang lain. Ziarahkah? Mungkin dia nggak bisa, dia sedang ziarah ke orang tua. Nggak bisa ikut majelis ilmu, tapi dia sedang melakukan ibadah yang lain. Ini maksudnya orang-orang yang masa futurnya di atas sunnah Nabi, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, faman kanat fitratuhu ala ghairi dzalika faqad halak. Siapa saja yang masa futurnya selain daripada di atas sunnah Nabi, maka dia akan celaka. Awal-awal hijrah semangat, tapi ketika masa futur dia kembali kepada apa? Kembali kepada kebiasaan-kebiasaannya yang dulu. Ini maksudnya apa? Dia akan celaka. Bisa jadi dia nggak bisa balik lagi. Ya. Awal hijrah semangat, ketika masa futur kembali kepada amalan-amalannya sebelum hijrah. Awal hijrah semangat untuk sholat, ketika masa futur dia kembali nggak sholat, kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Yang tadinya nutup aurat kembali buka aurat. Ini maksudnya apa? Orang-orang yang celaka karena dia tidak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di masa-masa futur. Maka ini kita membutuhkan para jamaah ketika di masa semangat kita tetap di atas sunnah Nabi, juga di masa futur jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan para jemaah di dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di sebuah kertas dan disampaikan ke depan. Masih ada waktu sekitar 5-10 menit ke depan. Baru.
Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak? Ini pertanyaannya nih bahaya. Nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Intinya di dekat sekolah saya itu ada orang merokok katanya. Ada anak-anak kalau sudah bel istirahat, ada teman saya di sekolah pada merokok. Ini masih anak sekolah nih. Bagaimana menasehati teman saya yang merokok di dalam kelas? Laporkan saja, laporkan ke wali kelasnya atau laporkan ke kesiswaan. Kalau nggak berani negur langsung ya. Jadi cara-cara semacam itu lebih selamat, terutama bagi ada sebagian siswa yang emang nggak punya nyali untuk apa? Untuk menegur langsung. Tapi kalau punya nyali, badannya gede, bisa langsung tegur aja. Berantem aja sekalian. Bahasanya demikian. Tapi kalau takut, laporkan ke wali kelas secara rahasia. Cara diam-diam, ini juga termasuk menasehati. Ya, kalau nggak mampu, adukan. Terutama yang punya kesiswaan, nanti kesiswaannya ditindaklanjuti, dan kalau terjadi nanti ditegur dan semisalnya, insya Allah yang menasehati atau sebab menasehati itu sampai juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak harus kita yang turun tangan. Contohnya misalkan dalam perkara yang lain ada orang mabuk di sekitar, di warga, kita nggak berani, kalau tegur langsung bisa habis kan, laporkan ke Pak RT, laporkan ke Pak RW, pihak yang berwajib, sebagai bentuk kita menasehati juga, dan sebagai bentuk apa, kita ingkarul mungkar. Ya, jadi ada kan tingkatan ingkar mungkar itu ada berapa? Ada 3. Pertama dengan lisan atau dengan kekuatan. Kalau nggak mampu dengan lisan sampaikan, kalau nggak mampu dengan hati. Jadi kalau nggak mampunya cuma dengan lisan, sampaikan ke yang berwenang. Allahu a'lam. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum, jika istri tidak bersedia suami menikah lagi, ini bahaya. Dan lebih memilih bercerai, apakah istri dan suami berdosa? Gimana jemaah? Ya, perceraian itu para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah hal yang paling disukai oleh syaitan. Ya, perceraian itu ada sebuah hal yang hukumnya boleh. Perceraian itu hukumnya boleh. Kalau udah nggak bisa dipertahankan lagi, masalah terus, itu hukumnya boleh sebenarnya. Tapi paling disukai oleh apa? Syaitan. Oleh karena disebutkan kalau ada syaitan itu mampu memisahkan antara laki-laki dan perempuan, dia mendapatkan apa? Mahkota. Dia mendapatkan apresiasi dari syaitan yang paling tinggi, iblis. Makanya jangan terlalu mudah untuk bercerai. Terutama bagi wanita. Wanita itu sangat mudah untuk mengatakan ceraikan saja aku. Oleh karena di antara hikmah kenapa perceraian itu diletakkan di pundak laki-laki, hikmahnya apa? Hikmahnya karena kalau perempuan itu dia mudah dan kurang akal sebagaimana kata Nabi, dan kurang pula apa? Agamanya. Kalau laki-laki mikir dulu. Ya, makanya dia diberikan apa? Di pundaknya itu perceraian itu di laki-laki. Kalau perempuan sebagaimana pernah dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya perceraian itu ditaruh di pundak perempuan, mungkin kita bisa diceraikan 100 kali sehari. Mudah, sangat mudah, nggak mikir gitu. Tapi nanti kalau sudah terjadi, baru mikir bagaimana hidup tanpa suami, kan? Bagaimana jauh anak-anak dari bapaknya, baru mikir setelah terjadi. Tapi kalau laki-laki berbeda, dia tetap saja mikir, walaupun dia diam. Perhatikan ibu-ibu yang di belakang, kalau suaminya diam itu lagi mikir, ibu ya.
Jadi jangan dianggap enggak dihiraukan dan semisalnya. Adapun ini pertanyaannya, apakah suami dan istri berdosa? Jadi meminta cerai itu adalah ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia lam yarih raihatul jannah, kata Nabi, enggak akan mencium bau surga kecuali dengan alasan-alasan yang syar'i. Kalau alasan syar'i boleh dia minta cerai. Apa alasan syar'i? Contohnya misalkan suaminya enggak menegakkan Islam di dirinya, enggak mau sholat, enggak mau puasa, fasik lah istilahnya. Apalagi sampai keluar dari Islam, maka itu wajib dia minta cerai bahkan. Kemudian tidak diberikan nafkah, baik nafkah lahir, nafkah batin misalkan, tanpa alasan apapun, maka ini boleh dia minta cerai. Adapun dengan alasan-alasan yang bukan syar'i, maka ini termasuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mencium bau surga bagi wanita. Adapun alasan tadi suami ingin nikah lagi dan lebih memilih bercerai, siapa yang milih bercerai ini perempuan apa jika istri tidak bersedia suami nikah lagi? Oh, istrinya berarti yang minta pisah. Dan ini biasa ya para jamaah. Makanya nasihat bagi para suami atau para laki-laki ya yang ngaca dulu ya. Ngaca dulu sebelum mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan nikah lagi. Ini dilema para jamaah. Banyak orang nikah lagi, ini bukan syariat ya. Banyak orang nikah lagi tapi belum siap. Ya, ingin coba-coba aja. Kalau bahasanya nyicipin. Ini baru-baru saja nih, beberapa tahun belakangan lah viral yang masalah nikah-nikah lagi ini, ketika para ustadz-ustadz kibar sudah mulai para thalib-thalib kibar juga sudah mulai ngikutin ustadz kibar gitu. Jadi para jamaah, intinya adalah jangan sampai meminta cerai hanya karena suaminya menikah lagi. Karena menikah lagi ini adalah syariat Islam dan hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terlanjur suaminya nikah lagi, tinggal menata hati saja. Ya, tinggal menata hati. Tapi kalau belum terjadi, silahkan lobby-lobby sama suaminya. Ya, biar dia tidak nikah lagi. Bahkan doakan supaya suami saya enggak nikah lagi, boleh para jemaah. Ya, didoakan sambil nangis sama Allah Subhanahu wa taala biar suaminya enggak kepincut sama akhwat lain. Dan diantara caranya juga ibu-ibu sekalian adalah servisnya harus bagus. Ya, servis lahir ataupun servis batinnya di rumah juga harus bagus. Ya, jangan sampai suami pulang diinterogasi. Dari mana Pak? Dari mana Bi? Tadi ketemu sama siapa? Oh, tadi saya kecelakaan, ditolong sama si Ani. Ani siapa? Yang ditanya Ani. Enggak ditanya luka mana. Ya, jadi usahakan suami pulang ke rumah kasih servis yang terbaik. Makanya kenapa istri itu diperintahkan untuk tinggal di rumah agar suami pulang itu sudah aman, rumahnya aman, rapi. Kemudian ketika dicari, karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kalau lihat sesuatu yang aneh atau sesuatu yang indah dari seorang wanita, pulang, karena di rumahmu itu pun ada gitu loh, yang ada di perempuan itu. Nah ini kalau istrinya kerja, suami pulang mau nyari nggak ada gimana? Yang ada pembantu, yang ada babysitter dan seterusnya. Betapa banyak laki-laki tergoda dengan pembantunya. Ya, suamiku menikahi pembantuku, ya kan? Nanti jadikan judul film, ya kan? Jadi seperti itu ibu-ibu sekalian, caranya adalah perindahan. Kalaupun sudah kejadian, maka tinggal menata hati. Yang namanya cemburu itu pasti ada di para wanita. Bahkan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun cemburu. Sampai kisah yang sangat masyhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah Aisyah, istri yang lain mengirimkan makanan, dibuang makanannya. Karena apa? Cemburu. Boleh cemburu, tinggal suaminya nanti harus pandai-pandai menjadi seorang suami bagi istri yang satu dan istri yang lainnya. Jangan sampai suami juga menjadi pemicu pertengkaran antara istri-istri yang lain. Intinya sekali lagi para akhwat, para ummahat, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai karena suami menikah lagi, apalagi mungkin suami sudah siap. Ya, uangnya udah nggak habis 7 turunan, ya kan?
kemudian masih muda dan seterusnya, sayang ibu ya, harus berbagi kebahagiaan kepada saudarinya yang lain. Allah Ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum, mohon nasihatnya Ustaz. Mendidik anak usia 10 tahun wanita, khawatir sebentar lagi haid. Sholat belum bisa jalan sendiri, tapi sudah pakai jilbab dan cadar. Rajin sekarang, suka berdebat dengan ibu, tapi rajin bantu-bantu saya sebagai ibu, jadi terpancing emosi. Takut saat balik masih malas-malasan sholat. Dia maunya sholat jamaah di masjid sambil sepedaan. Syukran khair. Ya, jadi dilatih ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dilarang ya, wanita itu tidak dilarang sholat di masjid, tapi yang paling afdol adalah sholatnya di rumah. Maka dibiasakan juga untuk anak-anak yang perempuan sebisa mungkin pelan-pelan ya, terutama mereka-mereka yang sebentar lagi, sebagaimana di pertanyaan di sini, sebentar lagi akan balik. Maka diusahakan sedikit pelan-pelan, terutama peran bapak di sini sangat berpengaruh. Jadi yang mendidik anak itu harus bareng-bareng. Bapaknya iya, ibunya juga iya. Jadi bukan bagi tugas, ibunya ngurusin rumah, bapaknya nyari nafkah, bukan. Suami juga wajib mendidik anak-anaknya. Bahkan itu yang paling wajib suami, para jamaah. Mendidik anak, mendidik istri itu adalah suami, kepala keluarga. Karena Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Jaga dia dari syariat-syariat Allah, senantiasa sholat dan seterusnya. Dan peran orang tua sekali lagi harus maksimal di dalam mendidik anak, karena nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat, para jemaah. Ini yang harus kita camkan. Kita menjadi seorang bapak, menjadi seorang kepala keluarga bukan sekedar di dunia, tapi nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Agar kita apa? Agar kita semangat dan fokus di dalam menjalankan kewajiban. Kalau kita masih ingat, ya mungkin sebelum punya anak, banyak di antara kita yang merengek-rengek pengen punya anak, benar gak? Sampai berdoa, ada yang udah 5 tahun gak punya anak itu sedih, 10 tahun gak punya anak sedih, pengen punya anak. Setelah punya anak, tahu banyak orang tua yang ya udah dititipkan di babysitter ataupun yang semisalnya. Jadi tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Dan peran ibu juga sangat penting. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah madrasah, pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Makanya nasihat juga bagi para bujang, ya, bagi para syabab, kalau mau menikah pilihlah madrasah yang terbaik buat calon anak-anaknya. Pendidikan anak itu dimulai dari sebelum nikah, para jemaah. Banyak orang mengatakan pendidikan anak usia dini, kurang tepat. Pendidikan anak dari sebelum menikah. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya laki-lakinya harus menjadi soleh, perempuannya juga harus menjadi solehah. Setelah soleh dan solehah, yang soleh ini milih ibu yang calon ibu yang solehah. Ini urutannya. Baru setelah itu biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan seperti apa setelah kita berusaha yang terbaik. Jadi pendidikan anak dimulai dari memilihkan calon ibu yang terbaik. Ibu yang terbaik insya Allah dapat memahami bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara melayani suami dan seterusnya dan seterusnya. Adapun sini sesuai pertanyaannya, anak suka debat. Saya nggak tahu nih tingkat debatnya seperti apa. Ya, intinya ibu-ibu harus pandai-pandai mengambil hati anaknya. Ya, jangan sampai anaknya lebih senang, terutama yang perempuan, jangan sampai anaknya lebih senang atau lebih nyaman di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Jadikan rumah itu menjadi rumah yang nyaman untuk anak-anak, nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk dibuat main di rumah di situ. Terutama kalau masih kecil, jangan sedikit-sedikit dimarahin, Bu ya. Berantakin dikit dimarahin, berantakin dikit diomelin. Ini jadinya nggak betah di rumah. Betahnya di luar rumah, nggak ada yang ngomelin. Ya.
Mau sholat di rumahnya, nggak ada orang tuanya misalkan. Kalau di sini ada orang tuanya, alhamdulillah. Ada sebagian itu nggak ada orang tuanya di rumah, kerja, pergi pagi pulang kapan? Ada yang pulang pagi kan? Ada yang pergi pagi pulang malam, ada pergi pagi pulang pagi lagi. Kapan mendidik anak-anaknya? Ibu-ibu harus pandai-pandai sekali lagi menjadikan rumah menjadi rumah yang nyaman, rumah yang aman untuk anak-anak, terutama di pendidikan anak-anak. Oleh karenanya di antara syariat Islam juga sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Jadi sebisa mungkin sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk pendidikan anak-anak. Ya, sholat qobliyah, terutama yang rumahnya dekat ya. Kalau rumahnya jauh nanti ketinggalan. Kalau bisa rumahnya nanti dideketin sama masjid. Jadi sholat qobliyah di rumah dilihat sama anak-anak. Yang belum bisa, yang belum ngerti, nggak apa-apa, dilihat aja, nanti ikut-ikut di pinggir. Kan biasanya seperti itu ya. Ada yang kadang sampai naik di pundaknya, biarin aja dulu. Untuk apa? Biar ngeliat aja dulu. Nanti sebelum dia mendapatkan ilmu tentang apa? Sholat, udah ada gambaran. Ya, maka itu kenapa lebih afdolnya sholat sunnah itu di rumah itu seperti itu. Tujuannya diantaranya adalah apa? Untuk pendidikan. Kalau rumahnya kosong dari ibadah juga sangat apa? Sangat gimana ya? Gersang. Ya. Rumahnya juga harus dijadikan sebagai tempat ibadah yang kedua. Yang wajib laksanakan di masjid, yang sunnah kalau bisa laksanakan di rumah. Jangan dibalik. Ada sebagian orang yang wajib di rumah, yang sunnah di masjid. Mau sholat tarawih, sholat isyanya di mana? Di rumah. Setelah sholat isya ke masjid. Kebalik enggak? Kebalik. Ya, jadi tujuan pendidikan anaknya itu enggak dapat kalau tidak dilakukan juga di rumah. Jadi ibu-ibu bisa kerjasama, atau ibu yang bertanya bisa kerjasama dengan suaminya. Usahakan suaminya sholat sunnahnya di rumah, agar bisa juga nanti bilang aja ke anaknya, nanti sholat sama abi ya, gitu. Tunggu abi balik nanti sholat. Biar aja dia sholat 2 rakaat, nanti dia lanjutkan mungkin tambah 1 rakaat atau 2 rakaat sesuai dengan sholat rawatibnya. Dan sekali lagi ibu-ibu, pendidikan anaknya juga jangan dibarengin dengan marah-marah, emosi dan seterusnya. Usahakan dengan pendidikan yang lemah lembut tapi masuk. Ini yang lebih masuk dari hati-hati anak-anak kita semuanya. Dan juga yang terakhir, jangan lupakan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pamungkas. Semua anak-anak nakal doakan kepada Allah Subhanahu wa taala biar gak nakal. Suaminya nakal, ada suaminya nakal, ya nakal mungkin dalam tanda kutip ya. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala biar gak nakal. Semuanya jangan lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Ya, tadi anaknya susah atau suka berdebat, doakan biar enggak berdebat. Jangan dibentak dan seterusnya atau dimarahin, tapi doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua, terutama doa ibu, sangat mujarab, sangat manjur. Insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allah taala alam. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah maka itu murni dari kekurangan ilmu dan kesalahan Anda pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala macam bentuk kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.